Tahun 1971, ada 13 orang yang mendapat tugas untuk mengganti penutup ruang makam Nabi. Salah satu dari 13 orang ini ialah Syekh Ahmad Syahirti. Syekh Ahmad berhasil diwawancarai wartawan Al-Arabiyah. Wawancara tersebut berlangsung saat Syekh Ahmad sudah sepuh dengan umur 100 tahun. Syekh Ahmad Syahirti adalah kepala divisi bordir di pabrik kain penutup Ka'bah dan makam Rasulullah di Mekah. Ia bercerita selama 14 malam ia bekerja mengganti penutup ruang makam. Kata dia, makam Nabi tidak seperti penutup kain Ka'bah yang setiap tahun harus diganti. Penutup makam Nabi jarang diganti. Hal tersebut dikarenakan penutup makam itu terletak di dalam ruangan tertutup dan tak pernah tersentuh oleh siapapun. Biasanya penutup makam Nabi diganti setiap 100 tahun sekali. Terakhir kali diganti pada tahun 1971, tepatnya pada saat Syekh Ahmad ditugaskan mengganti penutup tersebut. Ketika ditanya tentang ruang makam Nabi, ia menjawab dengan suara gemetar, "Bagaimana aku bisa mengungkapkan perasaanku pada saat aku memasuki ruang makam Nabi? Aku tidak mampu, karena itu sudah di luar batas kemampuanku berbicara. Dan aku tidak pernah berpikir bahwa suatu hari aku akan ditanyakan tentang pengalaman ini. Kami adalah orang yang pertama yang masuk bersama Sayyidil Habib As'ad Syera, salah satu tokoh di Madinah Al-Munawwarah yang merupakan direktur wakaf keagamaan Madinah pada saat itu, dan Habib Maghrabi dari manajemen pabrik, dan banyak lagi yang lain. Kami berjumlah 13 orang. Aku tidak ingat sebagian besar dari mereka karena saat ini mereka telah meninggal dunia. Kami didampingi kepala suku Agas, yaitu penjaga makam Nabi turun-temurun." Syekh Ahmad bercerita ketika ia memasuki ruangan makam, tercium bau harum yang aromanya tidak pernah tercium sebelumnya. Aroma keharumannya sangat luar biasa. "Lihatlah lensa kacamata ini," dan ia menunjuk ketebalan kacamatanya, "dan lihatlah berapa banyak rambut putih. Itu semua menunjukkan berapa tahun kehidupan yang kubawa. Usiaku meski tidak menghitung, tapi aku pernah mendengar mereka mengatakan bahwa aku lahir pada tahun 1333 Hijriah atau 1917 Masehi, dan seumur hidupku aku tidak memiliki kegemaran selain kecintaan pada aroma yang indah atau parfum. Aku telah menghabiskan jangka waktu yang panjang di tahun-tahun yang tertinggal berusaha untuk memuaskan nafsu mencium segala keharuman yang ada. Aku belajar banyak, dan aku dapat memberitahu Anda dengan keyakinan bahwa aku memiliki keahlian khusus bagaimana mencampur minyak wangi dan menghasilkan wewangian terbaik, dan bahwa hampir tidak ada orang lain yang bisa membuat wewangian seperti racikanku. Dan aku katakan ini karena aku menemukan ketidakmampuan untuk menjelaskan apa yang terjadi pada malam yang diberkati itu ketika pintu dibuka untuk kami dan kami memasuki ruang pemakaman baginda Nabi. Aku menghirup keharuman dan aroma yang tidak pernah ku ketahui atau mencium sebelumnya maupun sesudahnya, dan tidak pernah dikenal seumur hidupku. Aku tidak pernah tahu rahasia komposisinya. Itu adalah keharuman di atas keharuman, aroma di atas aroma, sesuatu yang lain daripada yang lain, bahkan akan membuat takjub seorang ahli sekalipun atau pedagang parfum manapun juga tidak akan pernah mencium seperti itu sebelum atau sesudahnya," kata beliau. Syekh Ahmad melanjutkan, "Ketika pintu makam dibuka, ia sangat takjub. Ini adalah tempat teragung di muka bumi. Aku tidak tahu persis berapa luasnya, tetapi menurut taksiran kami, ruang makam itu sekitar 48 meter persegi dengan ketinggian kurang lebih 11 meter. Di bawah kubah hijau ada kubah kecil dan tertulis di situ makam Nabi, makam Abu Bakar As-Siddiq, dan makam Umar bin Khattab. Di samping 3 makam terdapat makam lain yang kosong. Ternyata ruangan tersebut merupakan ruang dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang merupakan rumah di mana dia dan keluarganya tinggal. Ruangan makam sangat mengagumkan. Saking kagumnya kami sampai tidak tahu bagaimana untuk membersihkan potongan-potongan khusus yang dibuat untuk menempelkan kain pada kubah. Jari-jari kami goyang bergetar dan napas kami menderu. Kami tinggal selama 14 malam penuh, bekerja dari setelah sholat isya sampai azan pertama waktu fajar untuk menyelesaikan tugas ini. Kami menggunakan bahasa sinyal, dan kalau terpaksa berbicara akan kami lakukan dengan berbisik-bisik. Kami terus menghapus potongan-potongan lama, melepas simpul dari penutup lama, dan membersihkan semua debu dan bulu merpati yang terjebak di tempat yang suci ini.
Itu terjadi pada tahun 1971 dan penutup lama yang kami ganti telah berusia 75 tahun sesuai dengan tanggal yang tertulis di atasnya, kata beliau. Ruang makam menurutnya sebagian besar ditutup kain tenun yang terbuat dari sutra murni, berwarna hijau lembut dengan kain katun yang kuat, dan dimahkotai sabuk yang mirip dengan penutup Ka'bah. Tetapi di sini berwarna merah. Seperempat bagian dari kain dibordir dengan tulisan ayat Al-Quran yang mulia dari surat Al-Fat, terbuat dari garis kapas dan benang emas dan perak. Hal lain yang membuat Syekh Ahmad takjub ialah penglihatannya yang rabun karena termakan usia itu. Bisa memasukkan benang ke dalam lubang jarum tanpa mengenakan kacamata, padahal tempatnya sangat redup. Beliau mengisahkan, "Di situ aku sanggup untuk menempatkan benang ke lubang jarum tanpa kacamataku. Meskipun cahaya sangat redup di tempat di mana kami bekerja, bagaimana Anda bisa secara ilmiah menjelaskan hal ini? Dan bagaimana Anda bisa menjelaskan fakta bahwa aku tidak merasa alergi? Aku adalah penderita alergi akut. Aku akan batuk parah jika sedikit terkena debu. Tetapi pada waktu itu aku sama sekali tidak terpengaruh oleh debu ruangan atau pasir yang terbang di udara. Seakan-akan pasir tidak lagi pasir dan seolah-olah debu menjadi obat untuk penyakitku. Aku merasa sangat bersemangat dan muda seperti ketika usiaku belasan tahun. Padahal waktu itu usiaku sudah lebih dari setengah abad," tutupnya.